pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sungguh, oleh anugerah Tuhan, kita beroleh hidup yang baru, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kiranya firman Tuhan yang kita pelajari dalam Bread of Life pagi hari ini menjadi satu panduan dalam kehidupan kita hari demi hari. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Oleh anugerah Tuhan, kami memperoleh anugerah yang senantiasa baru setiap hari, setiap pagi dalam hidup kami. Mengucap syukur untuk Sobat The Messenger pagi hari ini. Oleh anugerah Tuhan, kami boleh mengawali hari kami dengan mendengar suara Tuhan. Senantiasa Tuhan berkati kami semua selalu berada dalam keadaan sehat dan baik, dan kami siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, Sobat The Messenger, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini diambil dari kitab Galatia. Kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat ke-13 hingga ke-15, demikian firman Tuhan. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Ayat ke-14 saya bacakan sekali lagi. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah salib Kristus. Salib Kristus. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, apa makna dari jempol? Jika kita melihat atau ada orang yang menunjukkan ini, artinya like, suka. Kalau kita nonton YouTube, ada gambar jempol seperti ini, suka, like. Demikian juga di Facebook atau di media sosial lainnya. Jempol dimaknai sebagai saya suka, saya menyukai, like. Tapi tahukah Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada waktu Perang Dunia yang kedua, jempol adalah tanda dari seorang pilot sebelum lepas landas kepada kru yang ada di daratan, bahwa dia siap untuk lepas landas. Jadi ada perubahan makna. Dulu digunakan seorang pilot, tandanya siap untuk terbang. Tapi sekarang maknanya berubah menjadi aku suka, aku menyukai. Atau kalau kita mengepalkan tangan seperti ini. Biasanya kalau orang mengatakan merdeka, ya, merdeka, ya. Jadi tangan mengepal menunjukkan, dimaknai sebagai semangat, ya, kebersamaan, persaudaraan, ada kekuatan. Pada masa sekarang ini, kalau kita mengepalkan tangan, itu berarti semangat, kuat,
persaudaraan. Tetapi pada zaman dahulu, di dalam kerajaan Syria kuno, mengepalkan tangan itu berarti pemberontakan, melawan penguasa-penguasa yang ada. Ada perubahan makna. Dulu kita mengangkat tangan, mengepalkan tangan sebagai pemberontak melawan kepada penguasa, tetapi sekarang ini dimaknai sebagai semangat, kebersamaan, dan kekuatan. Demikian pula salib mengalami perubahan makna. Sebelum Yesus Kristus lahir, salib digunakan sebagai alat untuk menghukum dan membunuh, menyiksa mereka yang dianggap sebagai musuh atau para penjahat. Pada tahun 519 sebelum Masehi, Raja Darius dari Persia, dia menyalibkan 3.000 musuhnya, menghukum mati musuh-musuhnya dengan cara disalibkan. Jadi di sana bukan saja penjahat, tetapi orang-orang yang dianggap melawan dia, memusuhi Raja Darius, dia akan disalibkan. Dan melalui salib ini ada hukuman yang sangat menyiksa, bahkan digunakan untuk membunuh. Pada zaman kerajaan Romawi, salib digunakan untuk menghukum mati orang-orang yang dianggap sebagai penjahat besar, pemberontak kerajaan Roma, budak-budak, bahkan orang-orang asing. Tetapi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, di sanalah salib menemukan arti yang baru. Salib adalah jembatan yang memperdamaikan antara manusia yang berdosa kepada Allah yang Maha Kudus. Salib adalah penebusan dosa manusia yang selayaknya binasa akibat dosa, tetapi oleh kasih-Nya yang besar, Yesus Kristus menjalani penghukuman dosa di atas kayu salib. Darah-Nya yang tercurah dari atas kayu salib mendatangkan pengampunan dosa bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Dan di sanalah kita mengucap syukur oleh anugerah, oleh kasih Allah, pengorbanan Yesus Kristus. Kita yang seharusnya binasa akibat dosa, kita beroleh pengampunan dosa, kehidupan kekal, serta kasih-Nya itu memelihara kehidupan kita hari demi hari. Maka kita patut mengucap syukur, bermegah atasnya. Bagian firman Tuhan yang kita baca, Paulus menegaskan pentingnya salib dalam kehidupan orang-orang percaya, orang-orang Kristen di kota Galatia. Karena di sana ada pertentangan, perselisihan, bahwa orang-orang Kristen Yahudi, mereka meyakini bahwa percaya saja tidak cukup. Mereka harus disunat untuk memperoleh keselamatan. Mereka harus melakukan hukum Taurat secara sempurna untuk kamu diselamatkan. Kalau kita membaca kitab Galatia, di sana ada pertentangan antara orang Kristen Yahudi dengan orang Kristen non-Yahudi. Orang Kristen Yahudi menambahkan iman kepada Yesus Kristus dengan sunat, dengan hukum Taurat, agar kamu memperoleh keselamatan, pengampunan dosa.
Paulus mengingatkan, menegaskan bahwa salib Kristus cukup. Salib Kristus telah memperdamaikan manusia yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Karena Yesus Kristus mati di atas kayu salib menggantikan kita menjalani penghukuman dosa. Karena itu tidak ada satupun usaha manusia, pekerjaan manusia yang dapat membawa kita layak menerima keselamatan atas usaha sendiri. Semua usaha manusia sia-sia. Semua pekerjaan manusia adalah sia-sia. Paulus mengatakan dengan jelas di kitab Efesus, oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Bukan usahamu, bukan hasil pekerjaanmu. Itu semua karena anugerah Allah. Pemberian Allah secara cuma-cuma dengan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Yesus mengajarkan kepada orang-orang yang menyombongkan dirinya sebagai orang Ibrani, sebagai orang Israel, sebagai keturunan Abraham, sebagai pelaku hukum Taurat. Ketika memperbandingkan pemungut cukai dengan orang Farisi. Orang Farisi berkata, aku mengucap syukur Tuhan, tidak dilahirkan sebagai seorang pencuri, tidak dilahirkan sebagai pelacur, tidak dilahirkan sebagai seorang pemungut cukai. Aku memberikan persepuluhan, aku memberikan korban bakaran, aku melakukan ritual-ritual keagamaan. Aku layak untuk mendapatkan keselamatan. Tapi Yesus katakan, dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Sebaliknya, seorang pemungut cukai yang berdiri jauh-jauh, berlutut dan memukul dadanya, aku manusia yang berdosa, aku orang yang berdosa ya Tuhan, ampunilah aku. Dan Yesus katakan, orang inilah yang mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, salib Kristus menjadi jembatan antara kita manusia yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Pengorbanannya di atas kayu salib menggantikan kita menjadi hukuman dosa, akan bangkit pada hari yang ketiga, mengalahkan kuasa maut, mengalahkan kematian, dan naik ke surga untuk menjadikan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Dan Yesus mengundang semua orang datang kepadanya dengan kerendahan hati, mengakui akan segala dosa kesalahannya, pelanggarannya, kelemahannya, dan hanya perlu anugerah daripada Tuhan untuk memperoleh keselamatan, untuk memperoleh pengampunan dosa, dan beriman kepada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Sobat The Messenger, setiap kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikatakan kita bermegah dalam salib Kristus. Artinya kita mengucap syukur atas anugerah Tuhan dan kemudian memberitakannya kepada banyak orang yang ada di sekitar kita. Menceritakan akan anugerah Tuhan, menceritakan akan kebaikan Tuhan, dan bukan menceritakan akan kehebatan kita, kedudukan kita yang tinggi, kekayaan kita, penampilan kita yang cantik dan ganteng.
menceritakan keberhasilan usaha kita sendiri, kekuatan kita sendiri, kepandaian kita sendiri. Tetapi seperti Paulus, aku mau menceritakan akan kebaikan Tuhan dalam kehidupanku. Menjadi ciptaan yang baru, itu artinya hidup kita dibebaskan dari penghukuman dosa, dilepaskan dari kebinasaan kekal, dan menjadi warga kerajaan surga. Ada pengampunan dosa, ada sukacita pemeliharaan Tuhan tiap-tiap hari dalam kehidupan kita. Karena itu, sama seperti Paulus, kita mau giat untuk memberitakan Injil Kristus ini kepada banyak orang yang ada di sekitar kita. Hari ini kita hidup di tengah dunia di mana banyak orang mengejar kemakmuran duniawi, mengejar kemewahan dan kemegahan, bahkan menampilkan kemewahan, kemegahan, keberhasilan, kejayaan, kemuliaan menurut ukuran duniawi. Kita sebagai murid Kristus ingin memberitakan Injil Kristus melalui komunikasi, melalui berbagai media sosial, dengan menceritakan akan kasih Kristus yang besar, menceritakan salib Kristus yang sudah mendatangkan pengampunan dosa, salib Kristus yang memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya memiliki seorang sahabat yang saya tahu waktu kecil, waktu sekolah, dia juga bukanlah murid Kristus. Tetapi dalam beberapa bulan kemudian, setelah lama tidak berjumpa dengan seorang sahabat, saya mendapati sahabat saya ini melalui Facebook. Kemudian saya mengikutinya dari cerita-cerita yang dia bagikan di Facebook itu. Dia menceritakan 1-2 tahun yang lalu dia terima Tuhan Yesus. Dan kemudian sejak saat itu, media sosial yang dia miliki banyak menceritakan, menyaksikan akan kasih Kristus yang besar yang dia alami setiap hari. Meski hidupnya tidaklah sekaya orang-orang yang lain, hidup dalam kesederhanaan, tetapi dia meyakini Yesus Kristus selalu pimpin kehidupannya. Dan setiap postingan yang dia bagikan, selalu ada orang yang mengapresiasi, diberkati oleh kesaksian kehidupannya. Kiranya ini juga mendorong kita semua Sobat The Messenger untuk terus membagikan Injil Kristus, salib Kristus ini kepada banyak orang. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur. Engkau rela mati di atas kayu salib, menggantikan kami menjalani hukuman dosa. Salib memiliki makna yang baru ketika Yesus Kristus mencurahkan darahnya di atas kayu salib untuk pengampunan dosa kami manusia.
Berkati ya Tuhan, melalui firman Tuhan yang kami renungkan pagi hari ini. Kami mau bermegah dalam salib Kristus, menyaksikan, memberitakan Injil Kristus, salib Kristus, yang mendatangkan pengampunan dosa dan kehidupan kekal kepada banyak orang yang ada di sekitar kami, bahkan melalui media-media yang ada. Kami mau bersaksi bagi nama Tuhan. Berkati Sobat The Messenger di dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami juga rindu Tuhan berikan keberanian bagi kami, hikmat bagi kami untuk bermegah dalam salib Kristus, memberitakan Injil keselamatan melalui berbagai media yang ada. Bahkan kehidupan kami menceritakan akan kebaikan Yesus, sehingga banyak orang boleh mendengar. Dan Roh Kudus yang bekerja dalam hati mereka, mempertobatkan mereka. Kami menyerahkan sepanjang hari ini segala aktivitas pekerjaan usaha kami. Tuhan Yesus akan membuat berhasil. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, baik mereka yang belajar secara online ataupun tatap muka, tetap punya semangat, kesungguhan dalam belajar, dan Tuhan Yesus yang akan memperlengkapinya secara sempurna untuk masa depan yang lebih baik. Kami berdoa untuk opa oma yang ada di rumah. Tuhan juga berkati, berikan penghiburan, berikan pemeliharaan kesehatan, kekuatan tiap-tiap hari di tengah segala keterbatasan, tetap dapat mengucap syukur, melihat kebaikan Tuhan, dan dapat menyaksikan akan salib Kristus kepada sahabat-sahabat yang lain melalui media-media yang ada. Kami menyerahkan ya Tuhan bangsa dan negara kami, Kau yang terus berkati di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, tetap dapat melaluinya dengan pertolongan daripada Tuhan. Kami berdoa untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang terus sedang berlangsung. Tuhan berkati setiap mereka yang mengambil bagian di dalamnya, dan setiap masyarakat kami dapat menyambutnya dengan penuh ucapan syukur, mengambil bagian dengan menjalankan apa yang menjadi hak kami, kewajiban kami, sehingga Tuhan Yesus Kau berkati untuk membangun, membentuk satu kekebalan tubuh yang baru, yang lebih kuat, sehingga negara kami dibebaskan dari COVID-19. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dan pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai langkah kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebagai pengikut Kristus, mari kita bermegah dalam salib Kristus, menceritakan akan karya Kristus di dalam kehidupan kita setiap hari. Melalui apapun media, kita mau menyaksikan betapa Tuhan Yesus itu baik bagi kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.